Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk peresmian LRT Jakarta fase 1B yang meneruskan jalur velodrome sampai ke arah Manggarai ditunda ke waktu yang belum ditentukan lagi. Nah, dengan begitu ini dapat memberikan kesempatan bagi LRT Jakarta untuk menyempurnakan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang dapat membantu mempermudah masyarakat ya menggunakan layanan LRT Jakarta fase 1B ini. Secara keseluruhan layanan LRT Jakarta dari Kelapa Gading sampai ke arah Manggarai. Baik, kita berada di kawasan Manggarai di pagi hari ini pada saat peresmian yang seharusnya sudah mulai dilakukan. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini yang masih perlu dilakukan penyempurnaan adalah integrasi dengan halte Transjakarta Manggarai, Terminal Manggarai, dan Stasiun KAI Manggarai yang masih dalam tahap penyelesaian. Yang kedua adalah fasilitas kantong parkir. Nah, seperti yang kita ketahui tadi kita sudah lihat di bagian depan plaza sudah ada kantong parkir yang cukup luas, nanti dapat dipergunakan oleh para pengendara menaruh kendaraannya dan menaiki rangkaian kereta. Barusan kita melihat ada tenda dan kursi. Nah, fasilitas tersebut sebenarnya tadi dimanfaatkan untuk acara peresmian dari LRT Jakarta fase 1B. Namun karena ditunda, untuk kursi dan juga tendanya kemungkinan akan disimpan kembali. Baik, satu hal nanti yang akan kita bahas ataupun diskusikan bersama adalah bagaimana pengaturan arus lalu lintas yang dari arah Saharjo ke arah Matraman dan dari arah Duku Atas ke arah Saharjo, karena tadinya ada traffic light lampu merah di bawah bangunan stasiun. Sebelum ke sana, ini adalah perjalanan kita menuju ke stasiun Manggarai dan kita langsung diarahkan masuk ke area kantong parkir yang sudah disiapkan, yaitu area Park and Ride. Walaupun belum sempurna, tetapi sudah ada lahan yang bisa dipergunakan oleh para pemakai kendaraan ya, memarkirnya kendaraannya di sana dan menaiki rangkaian kereta di sini menuju ke destinasi yang diinginkan. Di bagian depan ini adalah struktur dari eskalator yang kemarin masih dalam tahap pemasangan kaca, dinding kaca, dan juga penyelesaian di bagian depan ya, di bagian ujung ke arah anak tangga menuju ke plaza. Saat ini sudah rapi, sudah bisa digunakan dan sudah diuji coba, termasuk juga lift di bagian depan. Nah, entrance utama ini langsung masuk ke area bagian dalam stasiun seperti ini dan akhirnya menuju ke area gate ya. Dari gate akan naik beberapa lantai karena berbeda strukturnya dengan stasiun yang lain. Stasiun Manggarai ini ada bagian bawahnya, kemudian ada bagian tengahnya, dan ada bagian paling atas yaitu lantai platform. Untuk desain mirip dengan desain yang ada stasiun yang lain, hanya saja warna platformnya agak berbeda. Baik, kita kembali ke area di bawah dari stasiun LRT Jakarta Manggarai. Ini adalah tadinya lampu merah ataupun traffic light yang mengatur arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju ke arah Matraman dan juga dari arah Duku Atas di sana menuju ke arah Saharjo. Area yang ada di dekat tenda ini sebenarnya ada jalur kendaraan yang sudah dibuatkan, hanya saja kalau kita perhatikan di depan sana langsung ditutup ya. Kemungkinan besar area di dekat tenda tadi dipakai untuk drop off para penumpang yang datang dari arah Duku Atas Pasar Rumput ke stasiun Manggarai, kecuali nanti sudah tersedia secara keseluruhan layang LRT Jakarta disambungkan ke arah Duku Atas. Untuk tanaman-tanaman yang ada di plaza ini masih belum tumbuh ya lebih tinggi ya, maksudnya sudah ditanam namun perlu waktu untuk bisa menghijau. Nah, area plazanya sendiri ini sebaiknya memang dijaga setiap hari, ada yang mengawasi, karena yang kita lihat ya, kalau segala sesuatu fasilitas publik yang tidak dijaga itu biasanya mudah sekali ditempati oleh oknum-oknum, mungkin para pedagang atau oknum lainnya, dan akhirnya
oknum-oknum ini tidak membawa tempat sampah dan membuang sampahnya sembarangan ya, ditambah lagi oknum pengunjung yang terkadang membiarkan saja sampahnya ada di sudut-sudut, bahkan area-area plaza itu menjadi hitam karena limbah-limbah dari makanan, limbah minyak, limbah kopi misalnya dibuang begitu saja. Nah, ini yang perlu sekali dihimbau, dijaga agar fasilitas publik yang sudah dibangun itu harusnya dijaga bersama. Kita ini adalah tempat peresmian ataupun seremonialnya sebelum menaiki eskalator ya. Tapi harus naik anak tangga terlebih dahulu, baru ada eskalatornya sehingga mencapai area entrance. Ini anak kecilnya sudah siap malah ya menyambut para pejabat pemerintah untuk mungkin memulai beroperasinya LRT Jakarta dan ikut di rangkaian sebagai bentuk uji coba publik bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Sudah rapi, sudah cukup bagus ya, tertata untuk area entrance-nya. Yang kemarin sempat juga ada kekhawatiran di mana atapnya itu miring, ternyata memang dibuat seperti itu untuk keperluan agar airnya tidak jatuh langsung ke area orang masuk ke arah anak tangga, jadi diarahkan ke bagian samping. Ini dari CNN. Dan ini adalah park and ride-nya. Jadi yang ada park and ride nampaknya baru stasiun Manggarai, kemudian ada stasiun yang di sekitar Mall Kelapa Gading karena di sana bekerja sama dengan kawasan yang ada. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang memarkir kendaraannya dan para penggunanya naik rangkaian kereta itu disiapkan park and ride-nya di lokasi tersebut. Satu hal di sini yang mungkin perlu di cover adalah ataupun ditutup adalah ruang trafo listrik ya di sini. Dan kabel-kabel udara yang masih bergelantungan. Kembali ke yang tadi, untuk lampu merah yang ada di bawah dari stasiun ini ya, sebelumnya arus lalu lintas dari arah Saharjo ingin menuju ke arah Matraman itu langsung bisa belok ke kanan. Nah, saat ini untuk yang dari arah Saharjo dan Jalan Minangkabau ini bisa menggunakan jalur yang di kanan ataupun di sisi timur jatuhnya ya, yang ini untuk bisa menuju ke arah Matraman lewat Jalan Tambak. Kemudian untuk menuju ke Duku Atas tentu bisa ambil yang paling kiri, jadinya langsung saja tanpa ada traffic light lagi atau menunggu arus kendaraan yang dari arah Matraman Tambak yang akan ke Duku Atas. Nah, apakah jalur yang ada di bawah stasiun ini dapat digunakan untuk nantinya ya mengarahkan kendaraan langsung menuju ke Duku Atas dari arah Jalan Tambak Matraman di depan Pasaraya? Nampaknya tidak ya, karena di bagian ujung setelah tenda ini itu dipasang batu-batu kanstin. Di sana kemungkinan akan menjadi plaza ataupun jalur pejalan kaki yang dapat dipergunakan oleh para penumpang. Jadi kalau kita perhatikan lagi dari bentuknya di bagian bawah ini, arus kendaraan yang datang dari Pasar Rumput Duku Atas ke area tenda tadi hanya akan melakukan drop off ya ataupun tempat menurunkan penumpang. Kalau itu dijadikan arus kendaraan dari arah Pasaraya, Matraman, Jalan Tambak, maka akan langsung bertemu dengan arus kendaraan yang dari arah Duku Atas. Jadi agak pengaturannya jadi semakin rumit dan lajurnya pun akan semakin berkurang. Kurang lebih seperti itu ya yang kita lihat di area ini. Jadi arus kendaraan yang dari arah Duku Atas ingin menuju ke arah Saharjo ya bisa mengikuti jalur yang ada di dekat Terminal Manggarai, berbelok ke arah underpass ataupun di atasnya itu rel kereta, putar balik di depan Rumah Sakit Tambak dan kembali ke arah Terminal Manggarai, lurus ke arah Saharjo. Atau apakah nanti akan dibuka ya di jalur depan Pasarayanya sehingga langsung belok kanan tanpa harus putar balik di Jalan Tambak? Kita akan pantau bersama. Pulang ya?
Baik, satu hal lagi yang kita lihat di sini untuk akses lift. Akses lift sudah ada guide block ya, yang kita lihat ini ubin berwarna kuning untuk para disabilitas, mungkin para tunanetra tentunya, untuk dapat membimbing mereka menuju ke lift ini. Namun untuk turun di sini belum ya, di area plaza. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan agar memudahkan para disabilitas ya naik melalui lift tersebut. Baik, yang kita akan lihat lagi adalah sambungan dari LRT Jakarta fase 1B stasiun Manggarai ini dengan halte Transjakarta Manggarai, Terminal Manggarai, dan juga stasiun KAI Manggarai di bagian ujung. Di atas ini adalah JPO, Skybridge, Skywalk ya, ataupun Linkway yang sudah dilakukan pengecoran, masih putus di sini tepatnya di depan Mako. Kemudian ada pilarnya kecil ya, yang sudah mulai dibuatkan di area sebelum halte bis Transjakarta. Nampaknya kalau kita lihat dari arah tiang-tiangnya, ini kemungkinan akan diteruskan ke JPO yang ada di atas dari halte Transjakarta Manggarai ini. Nah, untuk terminal Manggarai akan jadi seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari desainnya, terminal ini akan diubah menjadi sebuah kawasan ataupun hub lah ya. Hub TOD, Transit Oriented Development, titik temu dari berbagai moda transportasi, pertukaran penumpang di situ dari Transjakarta, KRL, kemudian juga LRT Jakarta. Apakah gedungnya akan direnovasi? Kita belum ketahui. Yang jelas untuk level lantainya sudah mulai dinaikkan. Baik, kita akan lihat ke depan ke arah timur untuk fasilitas-fasilitas lain, terutama akses ya ke stasiun-stasiun yang dilewati oleh LRT Jakarta fase 1B. Sebelum menuju ke stasiun Proklamasi yang tadinya Matraman di bawah dari layang LRT Jakarta di Jalan Tambak, untuk lajur bis Transjakarta sudah mulai banyak yang disiapkan, bahkan sudah mulai banyak yang dibuka dari panel-panel penutup area konstruksi yang sebelumnya terpasang. Contohnya seperti ini. Nah, di bagian dalam sebenarnya sudah banyak juga material-material dikeluarkan. Bahkan sampai ke ujung ini sudah mulai kosong ya, kalau kita lihat. Hanya saja nanti apakah arus lalu lintas di perempatan Jalan Tambak, pertigaan maksudnya Jalan Tambak dengan Proklamasi akan dikembalikan seperti semula langsung ke kanan dengan traffic light, belum diketahui. Lalu untuk akses ke stasiun Proklamasi di bagian pinggir kiri kita atau sisi utara, ini adalah anak tangga yang disiapkan agar bisa digunakan masyarakat menuju ke area sisi ujung stasiun LRT Proklamasi. Sedangkan yang ke arah Masjid Matraman di bagian samping kita bisa lihat di situ eskalatornya sudah terhubung dengan JPO. JPO-nya juga sudah ditutup dengan kanopi. Nah, yang itu ya. Kemudian untuk anak tangganya masih belum, masih tahap penyelesaian kanopinya. Selanjutnya ke arah stasiun Matraman yang tadinya namanya Kayu Manis. Ya, di sini kita akan ambil jalur yang melintasi rel kereta. Di bagian samping di pilar-pilar portal ini sudah banyak proses-proses perapian, termasuk pemasangan batu kanstin, kemudian menimbunnya dengan tanah dan mulai dicor. Ya, ini bisa dipergunakan untuk para pejalan kaki sebagai akses trotoar. Lanjut setelah rel kereta ya, di sini juga sama dengan yang sisi sebelumnya, dilakukan penimbunan dan pemasangan dari batu-batu kanstin sehingga menjadi lebih tertata. Ada kemungkinan ini diintegrasikan dengan stasiun kereta ataupun KRL Kramat ya, kalau kita lihat dari informasi-informasi yang beredar. Jadi ada integrasi menggunakan garis berwarna biru ke arah stasiun KRL. Nah, jarak dari sini sampai ke stasiun KRL kemungkinan besar adalah 400-an meter. Namun kedepannya akan seperti apa nanti kita tunggu lagi bersama. Akses untuk ke stasiun Proklamasi ini masih ada berupa anak tangga dengan pagar ya di kedua sisinya. Biasanya ditambahkan kaca seperti yang ada di Jalan Pemuda. Namun belum.
Lalu untuk akses berikutnya yang sedang dikerjakan itu adalah eskalator yang persis di dekat taman di area JPO halte Transjakarta Pasar Genjing. Yang ini masih berupa tiang-tiang ataupun pilar-pilar ya. Kemungkinan besar juga untuk halte Transjakarta Pasar Genjing dihubungkan dengan eskalator ini, dan eskalator akan memiliki JPO menuju ke arah entrance stasiun Proklamasi. Tapi nampaknya masih agak lama ya, karena baru berupa tiang-tiang ataupun pilar-pilar. Masuk ke Jalan Pramuka, di sini langsung disambut jalur cepat yang sudah luas, tidak ada lagi pembatas-pembatas ataupun barrier-barrier plastik yang kita lihat. Di bagian tengah sudah benar-benar rapi. Ya, ditambah lagi ada saluran air yang baru, batu-batu kanstin di median jalan terpasang dengan baik. Mungkin tinggal ditambahkan pepohonan ya. Ada permintaan khusus ya dari beberapa netizen dan sahabat orang Indonesia untuk menanam tabebuya ya di bagian tengah, agar nanti pada saat bersemi itu jalan ini akan warna-warni. Contohnya sekarang yang ada di sekitar Kemang, di Jalan Sudirman, di ujung Jalan HR Rasuna Said, di sekitar Jalan Keramat, dan di Sunter. Baik. Ke arah ujung Jalan Ahmad Yani di sini masih ditutup ya, tepatnya di bawah stasiun LRT Jakarta Pramuka, tadinya Pramuka BPKP. Aksesnya yang sudah selesai yang kita lihat itu adalah yang mungkin anak tangga ya, dan lift berada di sampingnya. Kemudian untuk akses eskalator di sini masih dalam tahap penyelesaian. Sudah ada rangka-rangkanya dan sudah ada eskalatornya. Tinggal dilanjutkan kanopi, kemudian mengaktifkan eskalator. Memang ada kekhawatiran ini cukup tinggi dan lainnya, seharusnya sudah melalui perhitungan teknis sipil yang cukup baik ya, dan tentunya ditambah dengan keamanan untuk para penumpang menuju ke area entrance. Di bagian tengah di Jalan Pramuka ke arah ujung ini masih ada mobile crane, truk crane di sini. Difungsikan untuk mengangkat material-material di bagian tengah yang masih tersisa ya, naik ke bagian atas truk. Jadi tidak menggunakan orang karena tentu tenaga manusia ya, dibutuhkan banyak manusia untuk mengangkat material-material berat tersebut. Halte Transjakarta Simpang Pramuka masih belum dioperasikan walaupun sudah mulai dibuka ya, cukup lebar, sudah disambungkan juga dengan halte Transjakarta di bawah layang tol Wiyoto Wiono yang kita lihat. Lanjut ke Jalan Pemuda, di bagian pinggir ini ada pekerjaan lain lagi. Jadi setelah LRT Jakartanya selesai, ada pekerjaan di bagian pinggir jalan yang saat ini juga ditutup, yang mudah-mudahan itu tidak mengganggu arus lalu lintas dan memudahkan masyarakat untuk melewatinya. Material-material UDIS, beton-beton UDIS tadi masih ditaruh, biasanya itu akan diangkut oleh tadi truk crane. Karena sudah selesai, kalau kita lihat di sini saluran airnya juga di bagian bawah yang berfungsi sebagai sistem drainase dari layang LRT Jakarta. Ini sudah benar-benar rapi ya, Jalan Pemuda. Kalau mau diaspal lagi lebih bagus. Dan jalur bis Transjakartanya juga sudah dibeton ulang. Ini adalah halte Transjakarta Rawamangun. Nah, ada masukan-masukan yang masih terus disampaikan oleh sahabat orang Indonesia adalah melakukan peremajaan revitalisasi halte-halte bis Transjakarta di sepanjang jalur Pemuda Pramuka. Dan ini untuk tentunya mengimbangi ya pembangunan yang ada, terutama stasiun modern, layang LRT yang sudah selesai. Lalu memang secara usia untuk halte tersebut juga sudah cukup lama, jadi sudah waktunya untuk diregenerasi, direvitalisasi dengan area yang lebih lebar, fasilitas yang lebih baik ya. Karena contoh yang ini nih, yang Kayu Jati kan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun, maka pada saat penumpang ya pindah moda transportasi, berarti jumlah penumpangnya akan lebih banyak dan membutuhkan area yang lebih lebar. Kita tunggu bersama peresmian berikutnya.